Munchausen adalah film pendek tanpa dialog yang dibintangi oleh Bunny Bedelia, Lee Majken, dan Rachel Brosnahan. Film pendek ini adalah film kedua dari Ari Aster setelah film The Strangest Thing About the Johnson dan film Boo. Munchausen menceritakan kisah seorang ibu yang harus melepaskan anaknya karena ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Namun sebuah kecelakaan terjadi sehingga korban menjadi bertambah banyak. Bagi yang belum tahu, Munchausen ini adalah nama sebuah sindrom gangguan psikologi, di mana si penderita atau pelaku dengan sengaja membuat dirinya sakit untuk mendapat perhatian lebih. Ari Aster masih menggunakan subjek gangguan jiwa dalam film pendeknya ini, namun konfliknya bukan pada gangguan itu sendiri, yaitu Munchausen. Oke, tidak usah berlama-lama, kita simak langsung videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang sedang merapikan barang-barangnya di kamar untuk dibawa ke asrama kampusnya. Di sisi lain, sang ibu memperhatikan sang anak dengan raut muka sedih dan mulai membantu sang anak merapikan barang-barangnya. Sang ibu pun tidak lupa menyelipkan sebuah foto kenangan mereka ke dalam kardus yang akan dibawa oleh sang anak. Sang anak pun menata kardus-kardus yang akan dibawanya ke dalam mobil, dan sebelum berangkat sang anak menyempatkan memeluk ibunya dengan erat. Lalu sang anak pergi mengendarai mobil dan dari kaca ia melihat ibunya berlari mengejar mobilnya, seakan tidak rela kalau anaknya yang sudah besar itu pergi meninggalkannya. Lalu sang ibu kembali ke rumah dan melihat seisi kamar sang anak. Di sisi lain terlihat sang anak menikmati semua aktivitas yang ada di kampusnya. Dia pun cerdas di dalam kelas dan selalu berprestasi dalam bidang apapun. Dan dari kejauhan ada wanita cantik yang sedang memperhatikan dan terpesona atas kepintarannya. Singkat cerita, sang anak dan wanita ini saling jatuh cinta dan menjalani hubungan selayaknya pasangan kekasih yang berbahagia. Sang anak pun lulus dari kampusnya dan di sela foto wisuda bersama kedua orang tuanya, sang anak melirik-lirik ke arah sang wanita, di mana sang ibu pun menyadari kalau sang anak sedang berpacaran dengan seorang wanita. Tidak lama setelah lulus, sang anak melamar sang wanita dalam acara liburan mereka dan menikahlah mereka dengan bahagia. Dan ternyata semua kejadian itu hanyalah bayangan sang ibu terhadap kehidupan sang anak jika dia pergi meninggalkan rumah untuk kuliah. Sang ibu yang kesepian selalu teringat kepada anaknya. Ia selalu merasa sang anak ada di sisinya. Apapun yang ia lakukan selalu mengingatkannya kepada sang anak, mulai dari mainan masa kecil sang anak yang ia temukan saat menanam bunga-bunga, bahkan ketika melihat koran juga mengingatkannya kepada sang anak. Dan sekali lagi itu hanya bayangan dari seorang sang ibu. Kepindahan sang anak ke asrama kampusnya sebenarnya masih 3 hari lagi, tapi sang ibu merasa sangat berat untuk melepaskan sang anak. Akhirnya sang ibu pergi ke dapur, membuka gembok lemari dan mengambil sesuatu dari sana. Kemudian ia menyiapkan sandwich kesukaan sang anak, dan disitulah sang ibu menambahkan beberapa tetes ramuan Filbert ke dalam sandwich. Dengan hati kecemasan dan keraguan, sang ibu membawakan makanan itu ke sang anak. Sang ibu sebenarnya ragu untuk memberikan sandwich itu kepada sang anak, tapi dengan sigap sang anak langsung mengambil sandwich dari piring dan langsung memakannya dengan senang hati. Dengan raut muka yang tegang, sang ibu masih khawatir dengan apa yang telah ia lakukan kepada anaknya. Dan benar saja, saat sedang nonton TV bersama, sang anak tiba-tiba muntah. Sang ibu langsung membawa sang anak ke kamar, membaringkannya dan menyuruh sang suami membawa termometer untuk mengukur suhu tubuh sang anak. Sang ibu yang panik dan merasa bersalah langsung pergi menjauh dari sang anak yang gak tahu apa-apa. Malam pun tiba, sang ibu masih merasa ketakutan dan bersalah atas apa yang sudah ia lakukan. Tiba-tiba ia tersentak bangun ketika mendengar rintihan dari kamar sang anak. Ia pun bergegas langsung menuju kamar sang anak dan melihat kalau sang anak sedang kesakitan. Dokter pun datang untuk memeriksa sang anak, dan setelah memeriksa sang anak, dokter pun membicarakan kondisi sang anak kepada kedua orang tuanya di luar kamar. Sang anak masih merasa semua akan baik-baik saja dan tidak sabar untuk memulai masa kuliahnya. Hari pun berlalu. Sang ibu yang masih merasa bersalah dan khawatir mulai menyiapkan sup untuk sang anak, di mana sang ibu menambahkan ramuan Feel Good dan berharap kalau kondisi sang anak akan segera membaik setelah memakan sup yang telah dicampur ramuan tersebut. Dengan kondisi sang anak yang semakin memburuk dan melemah, membuatnya tidak bisa memakan apapun. Orang tua sang anak pun kembali memanggil dokter untuk memeriksa kondisi sang anak. Dokter pun mulai memeriksa bagian tubuh sang anak, namun saat disentuh sang anak merasa kesakitan hingga ia tidak sanggup lagi menahannya. Sang anak pun akhirnya mengembuskan nafas terakhir di hadapan sang ibu. Dengan tatapan kosong, sang ibu seakan tidak percaya sang anak kesayangannya sudah tiada. Tibalah di hari pemakaman sang anak, di mana teman dan kerabatnya datang untuk penghormatan terakhir. Sang ibu yang merasa sangat sedih tidak rela ketika peti jenazah sang anak dibawa untuk dikuburkan. Dan film pun berakhir.
Dari film ini kita bisa melihat bahwa yang menderita sindrom Munchausen adalah sang ibu. Lagi-lagi Ari Aster memperlihatkan dirinya kalau dia adalah seorang psikopat sejati. Dia membalikan keadaan yang seharusnya si penderita sindrom membuat dirinya sakit untuk mendapat perhatian. Tapi di film ini si penderita sindrom lah yang membuat sakit orang lain untuk mendapat perhatian lebih. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru yang selalu kami posting setiap minggu.